Pertarungan ganda. Pertempuran puncak. Segera meledak. Pemain biru yang akan muncul selanjutnya. Petarung Muay Thai dari Portugal. Francisco. Selanjutnya kita undang pemain merah berasal dari Tiongkok. Juara tinju, Meng Guodong. Francesco, pemain biru, 23 tahun, dari Portugal, tinggi 177 cm, rekor karir, 8 kemenangan dari 12 pertandingan, 7 kali KO. Selanjutnya, mari kita fokus. Meng Guodong kami berwarna merah. Dia berusia 21 tahun dari Tiongkok, tinggi 173 cm, rekor karir, 17 pertarungan, 14 kemenangan dan 4 KO. Ini juga sangat kuat. Bertindak sebagai wasit untuk pertandingan ini, Pang Hongtao. Halo pemirsa, selamat untuk terus menonton MMA Legend, kejuaraan pertarungan dunia. Ini adalah kompetisi pada kategori 65 kg. Pemain di sisi merah adalah Meng Guodong, pemain biru adalah Francisco. Meng Guodong adalah orang nomor 1 di level Muay Thai Tiongkok. Murid Li Baoming ini. Dia memiliki latar belakang pelatihan Muay Thai yang kuat. Namun belakangan ini dia lebih banyak melakukan latihan pertarungan bebas. Jadi kita melihat kerangka keterampilan tinjunya. Masih ada beberapa perbedaan dari teknik Muay Thai tradisional. Francisco ini berasal dari Portugal. Juga memiliki latar belakang pelatihan Muay Thai. Tapi latihan Muay Thai gaya Cina. Latihan Muay Thai bersama Portugal, tidak semuanya sama. Karena bagaimanapun juga, pelatihan Muay Thai paling awal di Tiongkok. Ini adalah Muay Thai bergaya kejuaraan. Muay Thai bukanlah kompetisi profesional. Jadi sistem teknisnya terlihat sangat mirip. Namun gayanya masih sangat berbeda. Karena kami memiliki pelatihan profesional. Tujuan kompetisi profesional adalah untuk menyebabkan beberapa kerusakan pada lawan. Dan kompetisi amatir kami. Mungkin karena persyaratan teknisnya sedikit lebih tinggi. Ya. Pelatih dong, lihat, Francisco sang pemain. Setiap pukulan yang kulemparkan terasa seperti aku mengerahkan seluruh kekuatanku ke dalamnya. Dan secara relatif, Meng Guodong tampaknya telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagilah menjadi 4 atau 5 kombinasi untuk menyerang. Tipe pemain yang sangat berbeda. Lihat sekarang, baru saja dalam proses mundur. Pukul hook depan. Apa yang kita bicarakan dalam tinju adalah memulai dengan baik dan memulai dengan baik. Gaya permainan Meng Guodong. Tepat setelah meninju. Ambil tindakan untuk kepentingan Anda sendiri. Membuka jalan bagi keuntungan dari postur tubuh yang baik. Artinya pukulan pertama harus menjadi persiapan pukulan kedua. Ya. Soalnya, kami juga melihat Meng Guodong di sana. Anda tahu, tadi itu adalah gaya bermain 3 dimensi lainnya. Pukulan pertama di kepala. Pukulan kedua di perut. Pukulan ketiga adalah pukulan datar lagi dan kemudian tembakan ke kepala. Serangan multisegi pada gaya kickboxing sebelumnya. Secara relatif, fleksibilitas Meng Guodong jelas masih lebih tinggi dari Francisco. Tapi Francisco sepertinya. Lihatlah kekuatan pukulan berat klik ini. Ini memang memiliki beberapa kelebihan. Di mana Meng Guodong telah mengambil semacam tangan. Lindungi dagu Anda. Lakukan goyangan bahu. Cobalah untuk lebih dekat dengan lawan. Namun pukulan Francisco sangat keras. Sangat menakutkan. Jadi Meng Guodong ini, pastikan untuk memegang bingkai ini. Ini harus lebih ketat. Lihat pukulan ini masuk. Itu juga sangat mematikan. Dan tindakan Francisco. Klik lebih lanjut. Saat ini aku merasakannya. Meng Guodong melakukan serangan balik. Atau menggabungkan. Kesempatan ini untuk menyerang. Seharusnya ada lebih banyak lagi. Lihatlah serangan baliknya. Pemain serangan balik memiliki ciri khas. Saat itulah Anda menghadapi lawan Anda. Pukulan tangan depan ini sangat mudah melalui pihak sendiri. Kedipan seperti ini, bersembunyi. Bagus. Putaran pertama permainan ini akan segera berakhir. Mendekati akhir. Meng Guodong menangkap serangan balik tendangan sapuan.
Francisco, saya hanya ingin memanfaatkan tinggi dan panjang lengan saya. Pukul sapuan tinggi ini. Ingin menyentuh tanah dengan satu pukulan. Miliki efek knockdown ini. Namun tidak ada bayangan apapun dalam tindakan ini. Sangat mudah untuk mengelak. Harus dikatakan bahwa di babak pertama antara kedua belah pihak, faktanya, tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Saya jelas merasakan pemain ini menggodong, karena Anda harus tumbuh lebih tinggi. Tidak banyak keuntungannya. Tapi apa, frekuensi serangannya nampaknya lebih tinggi. Ya. Lihat, ini adalah cara menghindari pukulan tangan depan ke samping. Pelatih dong, lihat, Francisco ini, pemain ini, dagu terangkat agak tinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan Mengguodong. Dagu Mengguodong tersembunyi di balik bahu ini. Kenapa dia mengangkat dagunya? Ini adalah salah satu dunia kita. Itu hanya kesalahan. Kan? Mungkin karena Francisco lebih tinggi. Saat dia menyerang Mengguodong. Saat menyerang bagian timur Mongolia. Mungkin dari sudut pandang Mengguodong. Dagunya pasti lebih tinggi. Pemandangan horizontal. Benar? Benar? Benar. Baru saja, mereka berdua berada di lingkaran dalam. Pelukan. Di antara aturan MMA Legend. Ya, berpelukan diperbolehkan, dan biarkan berlutut, dan diperbolehkan duduk di atas lutut dan kepala. Aturan legenda MMA, pukulan terus-menerus pada lutut diperbolehkan. Tapi jika kita bilang, jika kedua belah pihak terlalu terjerat dan terlalu terjerat, wasit akan mengakhiri. Lihatlah pemain ini Mengguodong. Lihatlah kombinasi tinju dan lutut. Dia selalu tampil baik. Lihatlah perlindungan tangan. Dia memang memegang frame tersebut dengan relatif tinggi. Risiko sapuan yang tinggi. Sapuan tinggi lainnya, tapi kali ini, mengulangi trik lama, tidak mudah untuk mencapai kesuksesan. Pukulan perut. Tepat di sudut layar. Pelatih Mengguodong. Li Baoming sangat cemas. Itu harus dikatakan, putaran kedua ini, meski keduanya sama-sama bertenaga, tapi sekarang dari sudut pandang ritme. Meskipun pemain Mengguodong ini masih muda, namun pertarungan itu tidak mendesak dan tidak lambat, jarang. Ini adalah kerah, serangan lutut. Jika kedua belah pihak memiliki terlalu banyak keterikatan saat ini, wasit akan segera menghentikan permainan. Hanya ini. Guru Pang, wasit Pang ini mengingatkan saya, Francisco tidak menerima pengepungan. Situasi apa ini? Mengapa Francisco ada di sini? Itu mungkin salah satunya sekarang. Francisco bergerak. Sepertinya dia dipukul di bagian selangkangan. Suatu tindakan yang menyentuh selangkangan diri sendiri. Namun saat ini, ketika wasit tidak meminta penghentian, dia berbalik. Ini seharusnya tidak terjadi. Di lapangan sebagai petinju profesional, selama wasit tidak mengumumkan batas waktu, Anda harus terus berjuang. Bagaimana Anda bisa membelakangi lawan? Itu bagus. Lihat apakah Mengguodong dapat memanfaatkan kesempatan ini. Mendaratkan beberapa pukulan berat yang lebih efektif. Pukul lagi. Kait datar tangan depan Francisco ini juga sangat kuat. Meski Francisco lambat dalam gerakannya, namun performanya masih bagus dalam hal tenaga. Akhirnya, detik pada putaran ini. Tendangan sapuan kiri dan tendangan sapuan kanan. Putaran ini telah berakhir. Direktur Dom baru saja dirobohkan. Sebagai petinju profesional, kenapa dia terkadang bersikap seperti ini? Dengan membelakangi lawan, saya pikir ini adalah situasi yang tidak terduga. Kita baru saja melihat, Francisco sebelum berbalik, membuat satu. Itu hanya isyarat menutupi selangkangan. Dia mungkin berharap, biarkan wasit menghentikan permainan. Tapi apa? Mungkin dari sudut pandangnya. Soalnya, punggung Anda menghadap wasit. Wasit tidak melihat dengan jelas. Sinyalnya kepada wasit. Baru saja kamu melihatnya. Saat Mengguodong kami berlutut terakhir. Bagian kaki dan pergelangan kakinya. Mungkin macet. Selangkangan Francisco. Jadi Franciscus.
Saya baru saja berbalik untuk membiasakan diri. Sepertinya saya perlu beradaptasi dengan pelat bawah. Selangkangan mungkin terpengaruh oleh hal ini. Tampaknya Francisco ini masih A. Sebagai pemain yang telah memainkan hampir 20 pertandingan, saya masih belum punya banyak pengalaman di lapangan. Oke, mari kita saksikan babak ketiga. Francisco masih terus menggunakan tangan depannya untuk mengontrol jarak. Kedua orang ini kembali berselisih. Soalnya, Meng Guodong adalah pemain serangan balik. Artinya tangan kanan dan kaki kanan di depan. Dia dan Ronchigo adalah pemain yang serius. Maksudnya tangan kiri dan kaki kiri di depan. Tangan kanan dan kaki kanan adalah bagian yang saya pukul dengan keras. Secara umum kita, saat pemain dalam posisi maju dan mundur sedang bertarung, pukulan lurus dengan punggung tangan dan pukulan tengah dengan kaki belakang lebih umum digunakan. Karena gerbang tengah kita terbuka lebar di lokasi ini, dampaknya akan lebih besar. Tapi di saat yang sama, pergilah keluar lawan. Artinya, sisi kanan counter standar, atau pindah ke sisi kiri pemain utama. Bagaimanapun, kita bisa menghindari pukulan ini. Ya, kita. Saya juga melihat lebih banyak dari kedua sisi. Keduanya merupakan kaki sapu tengah dari kaki belakang, dan pukulan lurus dari punggung tangan. Pukulan backhand tadi membuat Francisco mundur. Francisco memanfaatkan tinggi badannya. Saya sering berhubungan seks beberapa kali. Serangan terhadap kepala Meng Guodong. Jadi saat ini, Meng Guodong harus meningkatkan pertahanannya. Anda harus memegang tangan ini dengan baik. Apalagi di game ketiga, ketika kebugaran jasmani setiap orang menurun. Ya, lihat, baru saja Francisco. Ada sapuan-sapuan yang tinggi. Dia jelas punya niat, dengan maksud untuk menyelesaikan keputusan. Harus dikatakan bahwa Francisco, klik ini untuk mengerahkan kekuatan, termasuk pengait datar tangan depan ini, termasuk sapuan kaki ini. Kekuatan kliknya masih sangat halus, sangat kuat. Menghadapi seseorang seperti Meng Guodong, Anda tahu, ini memang merupakan pencapaian besar. Mengerti di wajahnya, meski dampaknya tidak terlalu besar, tapi itu juga mengingatkan Meng Guodong. Hati-hati, tidak menginginkannya di saat-saat terakhir. Lihat, ini adalah sapuan tinggi lagi. Lihat saat ini, niat taktis Francisco sudah jelas. Dia mengenal dirinya sendiri, kalah pada putaran sebelumnya. Yang ini memiliki poin yang hilang. Jadi saya berharap saat ini, dengan merobohkan, ayo menangkan ini kembali. Poinnya yang hilang, Francisco merasakannya. Saat memasuki babak ketiga, kekuatan fisik saya habis. Ya, dia mengklik seperti ini. Lihat, pukul dengan tekanan. Pemukulan semacam ini dilakukan dengan menekan tubuh ke dalam. Sangat sulit untuk pencernaan fisik. Frekuensi serangan kedua belah pihak telah menolak. Lalu putaran ketiga, 10 detik tersisa. Saat ini, Francisco tampak lebih proaktif. Tapi saat dia menyerang, lihat berapa banyak pukulan yang dilakukan Meng Guodong. Meski pukulannya tidak terlalu keras, tapi ini lebih jelas dan efektif. Itu mengenai kepala Francisco. 3 pertandingan berakhir. 3 pertandingan berakhir. Mungkin Francisco dirobohkan 1 kali. Dengan cara ini 2 putaran lainnya, sekalipun mereka sebanding. Oh, lihat pemindaian tinggi ini, melalui sarung tangan ini. Ini mengejutkan saya. Oh, lihat pemindaian tinggi ini. Secara relatif, pukulan lurus tadi agak sulit mengalahkan Francisco. Pukulan ini lebih pendek. Kali ini pertarungannya lebih realistis. Jaraknya lebih tepat. Selanjutnya saya akan mengumumkan hasil wasit. Wasit nomor 1 memberi skor 30-26. Wasit nomor 2 memberi skor 30-26. Wasit nomor 3 memberi skor 30-26. Hasil akhirnya adalah pihak merah menang. Selamat kepada pemain Tiongkok kami Meng Guodong. Selamat, tentu saja juga kepada saudara-saudara yang datang jauh-jauh dari Portugal. Tepuk tangan dan dorongan.